dengan saya, Huni Wijaya terpandu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Pada materi ini, kita akan belajar menganalisis pesan dan menyusun ulasan dari buku fiksi yang dibaca. Sehubungan dengan itu, kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca dan menyusun ulasan terhadap pesan dari buku fiksi yang dibaca. Pada pembelajaran yang lalu telah dibahas mengenai pengertian dan unsur intrinsik yang membangun cerpen. Salah satu unsur intrinsik adalah amanat atau pesan. Pesan disebut juga dengan amanat. Dalam istilah sastra, amanat merupakan pelajaran atau nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pendengar atau pembacanya. Jadi, amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya untuk dijadikan teladan atau contoh pembelajaran hidup bagi pembacanya. Pesan dalam sebuah tulisan tidak selalu tersurat, tetapi bisa juga tersirat. Pesan tersurat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis dengan jelas melalui kata-katanya. Sedangkan pesan tersirat merupakan pesan moral yang tidak dijelaskan secara tertulis, melainkan dapat diketahui melalui alur cerita tersebut. Beberapa bentuk nilai-nilai sebagai pesan atau amanat buku fiksi ada 4, yang pertama nilai religius atau keagamaan, merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan. Yang kedua adalah nilai moral atau nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik, buruk, dan budi pekerti. Yang ketiga adalah nilai sosial atau nilai yang berhubungan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah nilai budaya atau nilai yang berhubungan dengan adat istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat. Nah, sekarang akan diberikan contoh menganalisis pesan pada buku fiksi. Yang pertama, contohnya adalah cerita Malin Kundang. Saat melihat Malin turun dari kapal bersama istrinya. Malin, kamu pulang, Nak. Istri Malin Kundang heran dengan seorang ibu tua yang berlari ke arah mereka sambil berteriak-teriak. Pakaiannya compang-camping, wajahnya rentah dan lusuh. Siapa dia, Kanda? Apa benar dia ibumu? Malin Kundang gelisah. Dia tidak mau istrinya tahu kalau Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. Entahlah Dinda, mungkin hanya pengemis tua yang mau minta sedekah. Ibu tua itu mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah sedih. Masa kamu tidak mengenalku, wahai anakku? Aku ini ibumu yang membesarkanmu. Malin Kundang menjadi marah. Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku, wahai pengemis tua. Sang ibu menangis terseduh. Aku yakin kamulah Malin, anakku. Lihatlah bekas luka di lenganmu. Hanya Malin Kundang anakku yang punya bekas luka itu. Malin Kundang makin marah. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu yang semakin terseduh-seduh. Ya Tuhan, jika memang dia benar anakku Malin Kundang, kukutuk dia jadi batu. Seketika petir menggelegar, padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan Malin merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya yang semakin kaku. Oh, ada apa dengan tubuhku? Tubuhku kaku. Tidak! Malin Kundang pun menyadari jika dia sedang dikutuk. Malin bersimpuh, mencium tanah dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Pesan yang disampaikan dalam cerita Malin Kundang ini adalah janganlah menjadi anak yang durhaka. Contoh yang kedua adalah cerita bawang merah dan bawang putih.
Di meja ada 2 buah labu yang besar dan kecil. Coba pilihlah satu labu sebagai hadiah dariku. Dan tentu saja, Ibu Tiri dan Bawang Merah memilih labu yang besar. Aku pilih yang besar dong, Nek. Iya, yang besar saja. Ingat, jangan kalian buka labu itu sebelum sampai di rumah. Iya, Nek, itu pasti. Kami pulang dulu ya, Nek. Bawang Merah dan ibunya tidak menuruti anjuran si nenek. Di tengah perjalanan, Ibu Tiri membelah labu besar itu. Mereka sudah tidak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan. Bu, ayo kita buka sekarang saja buah labu ini. Nenek tua kan tidak tahu. Iya, ayo kita buka. Ibu juga penasaran. Namun alangkah terkejutnya mereka. Sebab isi labu itu adalah binatang-binatang berbisa. Seperti ular, kalajengking, laba-laba, dan kelabang. Segera saja mereka digigit ular. Apa ini? Wah, Mana perhiasannya? Kenapa isinya binatang-binatang ini? Aduh, Ibu, aduh. Ibu bagaimana ini? Aduh. Juga digigit. Karena mereka masih di tengah hutan, maka tidak ada yang menolong mereka. Ibu Tiri dan Bawang Merah pun mati keracunan bisa ular. Keserakahan mereka membawa mereka dalam malapetaka. Sementara itu Bawang Putih hidup bahagia. Perhiasan pemberian nenek tua itu membuatnya kaya raya. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan cerita ini. Amanat dari cerita tersebut adalah tidak boleh dengki terhadap saudara kalian sendiri. Nah, begitulah tadi cara menganalisis pesan dari buku fiksi yang kalian baca. Apakah kalian sudah paham? Selanjutnya kita akan berlanjut untuk menyusun ulasan dari satu buku fiksi. Teks ulasan bertujuan untuk memberikan penilaian, kritik, saran, atau komentar terhadap suatu karya sastra dengan memberikan deskripsi atau pendapat mengenai karya tersebut. Struktur teks ulasan terdiri dari orientasi, yang merupakan gambaran tentang karya yang akan diulas. Yang kedua adalah tafsiran atau isi, yang berarti pandangan penulis terhadap karya tersebut yang meliputi unsur, nilai, perbandingan dengan karya sejenis. Yang ketiga adalah evaluasi, penilaian penulis terhadap karya setelah melakukan tafsiran terhadap suatu karya. Dan yang terakhir adalah rangkuman, merupakan kesimpulan mengenai keadaan atau kondisi karya yang diulas. Nah, itu tadi pembahasan materi pada hari ini. Semoga apa yang telah diberikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.